Halo guys, kembali lagi di channel Study with Valerio. Nah, hari ini aku mau tanya nih ke kalian. Kalian bisa nggak sih mengukur sebuah benda dengan ketelitian yang sudah pasti? Ternyata susah banget ya guys ya kalau mengukur sebuah benda dengan ketelitian yang sudah harus pasti. Tetapi ternyata dengan adanya bantuan alat ukur, kita bisa mengukur sebuah benda setidaknya lebih teliti ya guys daripada biasanya. Mau tahu alat ukur apa? Yuk simak video berikut ini. Ya, jadi berdasarkan apa yang sudah tadi aku bilang bahwa kali ini kita akan belajar mengenai pengukuran dan juga besaran. Tetapi di dalam bab mengenai pengukuran dan juga besaran ini terdapat banyak sekali subbab ya guys ya. Jadi kalau kita bahas menjadi satu di dalam video kali ini terlalu panjang ya. Nanti juga kita akan bingung mengenai pengertian dan juga teorinya. Jadi nanti akan saya bagi-bagi menjadi beberapa video. Karena di subbab kali ini itu ada 4 macam. Jadi yang pertama ada alat ukur, lalu ada pengukuran, ada angka penting, lalu ada besaran, satuan, dan juga dimensi. Jadi ada 4 subbab. Jadi akan ada 4 video sepertinya ya guys ya. Maka dari itu silakan subscribe terlebih dahulu di kanan bawah sana. Dan jangan lupa pastikan tombol merahnya sudah berubah menjadi tombol abu-abu, dan juga pastikan loncengnya sudah berbunyi agar setiap kali ada video baru kalian sudah bisa mendapatkan notifikasi pertama kali. Oke? Dan kali ini di video kali ini kita akan bahas mengenai alat ukur. Nah, jadi yang pertama itu adalah alat ukur panjang. Jadi alat ukur ini ada beberapa macam ya guys ya. Ada alat ukur panjang, waktu, berat. Nanti ada alat ukur misalnya seperti penghitung daya listrik atau yang lainnya, itu banyak sekali ya guys ya. Kalian bisa temukan itu mungkin di sekitar kalian atau di toko-toko, misalnya toko-toko alat fisika seperti itu ya. Nah itu banyak banget pasti. Dan kita akan bahas hanya 3 macam di kali ini karena biasanya di buku-buku pelajaran juga hanya terdapat 3 macam alat ukur. Yaitu yang pertama ada alat ukur panjang. Alat ukur panjang yang pertama yaitu mistar. Mistar ini adalah alat ukur yang memiliki garis-garis skala dengan skala terkecil yaitu 0,1 cm. Jadi ketelitiannya mistar ini hanya 0,1 cm ya guys ya, tidak bisa lebih. Lalu yang kedua ada jangka sorong. Jangka sorong ini adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur diameter dalam, diameter luar, panjang benda, dan kedalaman suatu benda dengan skala terkecil yaitu 0,01 cm. Jadi dia memang lebih teliti ya guys ya dari mistar, tetapi ketelitiannya itu hanya 0,01 cm. Fungsinya memang banyak banget, ada diameter dalam, misalnya itu ada tutup botol. Nah kalian bisa mengukur diameter dalam dari tutup botol tersebut. Lalu ada diameter luar. Lalu ada panjang benda ini hampir sama dengan mistar ya guys ya. Lalu ada kedalaman suatu benda. Nah, lalu yang ketiga itu adalah mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda dan ketebalan suatu benda. Nah, alat ini memiliki ketelitian hingga 0,01 mm. Jadi mikrometer sekrup ini jauh lebih teliti daripada jangka sorong dan juga mistar ya guys ya. Jadi dari semua alat ukur yang sudah saya sebutkan, mikrometer sekrup itu memiliki ketelitian yang paling kecil dan bisa digunakan untuk mengukur panjang suatu benda, dan juga dia bisa mengukur ketebalan suatu benda. Tetapi tadi di awal video aku sudah bilang apakah mikrometer sekrup ini bisa digunakan untuk mengukur ketebalan kertas. Sebenarnya kalau kertas itu diukur itu bisa guys, tetapi tidak bisa kalau hanya 1 lembar. Jadi harus beberapa lembar atau yang sudah biasanya dicetak menjadi buku. Nah itu bisa, tapi kalau cuma 1 lembar sulit ya guys ya, karena kan kertas juga tebalnya kecil banget ya guys ya. Lalu ada yang kedua itu adalah alat ukur massa. Nah, itu ada yang pertama neraca 2 lengan.
neraca dua lengan ini digunakan untuk menimbang emas. Jadi biasanya mungkin kalau kalian sering lihat, selain timbangan digital ya guys ya, itu mereka menggunakan neraca dua lengan. Lalu yang kedua itu ada neraca analog. Nah, ini biasanya digunakan untuk di rumah tangga dan digunakan untuk menempatkan barang di atas neraca. Jadi cara penggunaannya itu ditempatkan di atas neraca tersebut, nanti skalanya akan berputar seperti itu. Lalu yang ketiga itu adalah neraca Ohaus, yaitu neraca yang digunakan untuk membaca ukuran massa suatu benda. Nah, memiliki ketelitiannya 0,1 gram, seperti itu ya. Lalu yang ketiga itu adalah alat ukur waktu. Nah, yang pertama itu adalah stopwatch. Mungkin kalian semua sudah tahu ya, di HP pun sekarang sudah ada stopwatch. Yaitu adalah alat ukur waktu berbentuk bulat yang di dalamnya ada satuan menit, detik, dan juga jam. Biasanya digunakan dalam pelatih lari. Seperti itu. Jadi bentuk aslinya itu bukan yang seperti yang di HP ya guys ya. Bentuknya itu bulat, lalu ada pencetan untuk memulai detik, menit, dan juga jam. Seperti itu. Lalu yang kedua itu adalah jam tangan. Ya, mungkin kalian juga sering melihat jam tangan ini, yaitu adalah alat ukur yang digunakan manusia untuk melihat dan mengukur waktu, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah jam pasir. Nah, jam pasir ini mungkin kalian jarang melihatnya atau bahkan mungkin ada yang tidak pernah, karena jam pasir ini adalah alat ukur waktu kuno yang digunakan pada masyarakat zaman dahulu, seperti itu. Nah, mungkin kalian juga tidak tahu bentuknya jangka sorong, mikrometer sekrup, atau alat ukur yang lainnya. Saya sudah tampilkan di sini. Nah, jangka sorong itu bentuknya seperti ini. Sambil saya jelaskan ya. Nah, biar kalian juga mungkin bisa mengerti sedikit-sedikit. Jadi, jangka sorong ini bagiannya ada banyak banget. Mungkin di sini yang saya garisi warna kuning itu adalah rahang atas. Nah, itu juga bisa untuk mengukur diameter dalam di sini. Ya. Nah, lalu yang bagian bawah ini itu adalah rahang luar atau rahang bawah. Nah, itu biasanya untuk pengukur utamanya. Nah, di sini ada baut pengunci. Nah, baut pengunci ini untuk mengunci yang bagian yang saya panahi ini. Jadi dia ini bisa bergerak ke kanan ataupun ke kiri. Tetapi bagian yang ini yang saya tanda panai lagi itu bersifat tetap dan tidak bisa bergeser kemana-mana. Lalu yang ini yang saya lingkari ini adalah tangkai ukur kedalaman. Jadi dia untuk mengukur kedalaman suatu benda. Nah, lalu mungkin kalian bertanya-tanya bagian yang garis-garis ini. Jadi yang ini itu adalah skala nonius dan yang ini adalah skala utama. Yang panjang sendiri ini adalah skala utama. Lalu yang ini adalah skala nonius. Nah, bagaimana cara penggunaan skala nonius dan juga cara penggunaan skala utama? Nah, itu akan kita bahas di video berikutnya, yaitu tentang bab pengukuran. Seperti itu. Nah, lalu untuk mikrometer sekrup, bentuknya seperti ini. Wah, bagus ya, bentuknya unik gitu kalau alat ukur panjang ini. Jadi ini landasan. Landasan ini hampir sama dengan yang tadi, tidak bisa bergerak kemana-mana. Lalu untuk sekrup ini bisa bergerak ke kanan maupun ke kiri. Itu untuk menentukan ini. Nah, ini bisa kalian sebut sebagai skala utama. Oke, dan yang ini kalian bisa sebut sebagai skala nonius ya. Jadi selain lengan mikrometer itu bisa disebut sebagai skala utama. Lalu selain timbal itu bisa disebut sebagai skala nonius. Seperti itu. Nah, untuk bagian yang ini roda bergerigi itu adalah untuk menggerakkan sekrup ini ke kanan maupun ke kiri. Nah, jadi yang bisa membuat sekrup ini bergerak seperti itu. Nah, untuk neraca tadi kan saya sudah menyebutkan ada 3 ya, yaitu yang pertama ini adalah neraca Ohaus. Oke, jadi meletakkan bendanya adalah di sini ya, yang sudah saya kasih panah. Nah, yang di sini adalah skalanya. Cuma kita tidak akan belajar mengenai cara penggunaan neraca Ohaus ini. Nah, ini ada neraca dua lengan. Jadi biasanya emasnya bisa ditaruh di lengan yang kiri ataupun lengan yang kanan. Nah,
Sisanya adalah dengan meletakkan bebannya. Bebannya jadi biasanya diletakkan di tempat yang berlawanan seperti itu. Nah, untuk yang gambar yang ketiga, mungkin kalian sering kali melihat benda ini ya, mungkin yang di pasar-pasar gitu ya, untuk menimbang ayam atau daging gitu. Nah, ini menggunakan ini alat ukurnya. Jadi alat ukur analog gitu ya, ditaruh di sini biasanya bendanya yang sudah saya kasih bulatan-bulatan itu. Nah, biasanya skalanya ini akan berputar gitu ya, 360 derajat seperti itu. Subscribe dan juga share ke teman-teman kalian agar video ini lebih bermanfaat, dan juga komen sebanyak-banyaknya di channel Study with Valerio. Bye bye.